Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, anggota Gereja Keramat Pulo, dan juga tamu-tamu yang mungkin berbakti bersama dengan Zoom online dari PTMC Keramat Pulo. Sungguh suatu sukacita kita bisa dipertemukan di pertengahan minggu ini untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk memulai perbaktian Rabu malam kita ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian Rabu malam, mari kita sama-sama membuka lagu Sion, edisi lama nomor 17. Tuhan selalu pimpin aku. Pada saat ini kita akan mendengar doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Bernard Marbun. Saudara-saudara dimanapun kita berada, biarlah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memanggil nama Tuhan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah begitu baik menyertai kami dan keluarga kami sepanjang setengah minggu yang lalu ini Tuhan. Bapa, kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Paul Emerson Zai, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, agar firman itu dapat berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga bersama dengan kami yang mendengarkan firman itu, agar hati kami merupakan ladang yang subur bagi firman-Mu, sehingga dengan itu kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan halangan yang lain, kiranya Engkau dapat menilik mereka satu persatu Tuhan. Bapa,
kami sadar bahwa banyak sekali kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang setengah minggu ini. Kiranya Engkau dapat mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Dan pada saat ini kita akan semakin dikuatkan dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah merupakan Rabu malam yang terakhir di tahun 2020. Kita patut bersyukur karena begitu besar kasih-Nya. Kita masih bisa dipertemukan pada malam hari ini di dalam ibadah malam permintaan doa. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Malam yang terakhir untuk ibadah malam permintaan doa di tahun 2020. Kami masih dapat mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan dibentangkan. Urapi hati kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan kami untuk menerima berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, kalau ditanya mungkin kita secara pribadi, apa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, masing-masing kita akan memberikan jawaban. Dan saya percaya, jarang orang dalam hidup ini yang mengakui kekurangan. Tetapi pada waktu ditanya apa yang engkau sudah lakukan, saya yakin dengan semangat kita akan menceritakan apa yang baik, apa yang luar biasa, yang kita rasakan, yang kita sudah lakukan. Dalam satu peristiwa, sewaktu Yesus ada di atas dunia ini, Dia kedatangan seorang yang muda, pemuda yang ganteng. Dia ini adalah seorang penghulu, menjabat satu kedudukan yang penuh tanggung jawab pada masa itu. Ia telah menyaksikan bagaimana kasih Tuhan terhadap anak-anak yang dibawa kepadanya. Dia melihat bagaimana lemah lembutnya Yesus menerima mereka, lalu mengangkat pada lengannya, menggendong anak-anak ini. Dan peristiwa itu membuat hatinya berkobar-kobar. Dia rindu menjadi salah satu murid daripada Yesus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah kerumunan orang banyak, orang muda yang ganteng ini, dia datang kepada Yesus. Dia berlutut di kakinya. Dia bertanya dengan satu pertanyaan yang penuh ketulusan dan kesungguh-sungguhan, yang dia rasa begitu penting bagi jiwanya pada saat itu. Mari kita buka Alkitab kita. Apa yang disampaikan oleh pemuda ini kepada Yesus. Markus pasal yang ke-10 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan tindakan yang biasa. Tetapi ini adalah merupakan satu tindakan yang luar biasa. Memiliki kerinduan yang sangat besar. Dia datang bukan berjalan biasa, tetapi firman Tuhan mencatat, dia datang berlari-lari mendapatkan Yesus.
Dan bukan hanya berlari-lari mendapatkan Yesus. Setelah dekat di hadapan Yesus, dia bertekuk lutut. Dan pertanyaan yang penting dilontarkan kepada Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang di atas dunia ini yang mempunyai pertanyaan penting ini, yang mungkin pernah dilontarkan, apakah itu secara nyata ataupun di dalam hati. Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudaraku, ada banyak kita jumpai di atas dunia ini orang-orang yang memiliki kerinduan untuk kebahagiaan, memiliki kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki kerinduan untuk mendapatkan jodoh yang baik, memiliki kerinduan untuk mendapatkan rumah, mobil, harta, sahabat yang baik-baik, yang bagus, yang indah, semua yang serba baik. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah cita-cita yang baik. Itu adalah merupakan kerinduan yang baik. Tapi mari kita lihat perjalanan daripada orang muda ini di hadapan Yesus. Ayat 18, firman Tuhan katakan, "Mengapa kau katakan aku baik?" Kata Kristus, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pada waktu Yesus memberikan jawaban ini, Yesus sedang menguji ketulusan dari penghulu ini. Dia sedang memancing daripadanya cara yang di mana di dalamnya ia menganggap Yesus itu baik. Dalam hal apa kira-kira Yesus itu baik? Apakah ia menyadari bahwa seorang yang kepadanya sedang berbicara adalah anak Allah? Apakah perasaan hati yang sebenarnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya orang muda yang kaya ini mempunyai penilaian yang tinggi tentang kebenarannya sendiri. Jadi bukan kebenaran orang lain. Ia sebenarnya tidak mengira bahwa ia bercacat dalam sesuatu, namun ia sama sekali tidak puas. Dia tahu ada kekurangan yang dia tidak miliki. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Saudara-saudara, di dalam pertanyaan ini, Yesus sedang mengatakan kepadanya bahwa penurutan kepada hukum Allah sangat perlu agar dia memperoleh hidup yang kekal. Dan jawab penghulu itu dengan tegas, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Matius 19 ayat 20. Saudara-saudaraku, setelah orang muda ini dengan lantang menjawab bahwa aku sudah melakukan perintahmu sejak kecil, apalagi yang kurang? Kristus menatap wajah orang muda itu. Dia membaca kehidupannya. Dia mengetahui tabiatnya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Hai orang muda, pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga.
lalu marilah ikutlah aku. Markus 10 ayat 21. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus tertarik dengan orang muda ini. Dia tahu bahwa orang muda ini jujur di dalam bertanya. Semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku, katanya dalam Markus 10 ayat 20. Dan penebus ini, Yesus itu menciptakan pengertian yang memungkinkan orang muda ini melihat perlunya ketekunan dari hati serta kebaikan Kristen. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam taraf yang nyata, sebenarnya orang muda ini dapat menunjukkan Kristus melalui kehidupannya. Yesus tahu tabiatnya, dan Yesus sebenarnya sangat mengasihi dia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus merindukan orang muda ini setelah dia datang kepada Yesus menjadi teman sekerjanya. Yesus mau orang muda ini mengembangkan satu tabiat, yaitu tabiat yang disucikan. Saudara-saudaraku, jawaban Yesus kepada orang muda itu adalah merupakan satu ujian. Ia memanggil untuk memiliki harta, antara harta dan surga dan kebesaran duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau saja orang muda ini memahami, mengerti siapa Yesus yang sedang berbicara di hadapannya, dia akan mengikuti, dia akan menyerahkan apa saja yang ia miliki. Saudaraku, kesucian Allah sedang ditawarkan kepada orang muda yang kaya ini. Ia sekarang ini sebenarnya adalah dalam kesempatan untuk menjadi seorang anak Allah yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus dengan harta di sorga. Tetapi satu tuntutan kepadanya adalah Yesus sedang mengajarkan perlunya memikul salib untuk memberikan apa yang sulit untuk diberikan kepada orang lain. Perkataan Kristus yang sesungguhnya kepada orang muda yang kaya ini adalah, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sama seperti yang dituliskan dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Pada waktu Yosua katakan kepada orang Israel, pilih hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekiranya orang muda ini mentaati perkataan Yesus, dia sedang berjalan di dalam keselamatan dan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Tetapi sekarang ia berbalik dari rencana yang penuh cita-cita itu. Dia sekarang penuh dengan kecemasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya syarat yang Tuhan katakan kepadanya, kalau engkau mau diselamatkan, pergi jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Kedudukannya yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Kenapa? Saudara-saudaraku, ternyata kata jahat tidak berbicara sekedar menyakiti. Kata jahat tidak sekedar berbicara mengenai kehidupan yang tidak baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata jahat, kalau saya ikuti dalam pelajaran ini, adalah pada saat kita terpengaruh, terikat kepada diri sendiri.
Oh, tidak main-main, saudara. Ternyata di mata Tuhan, orang muda ini adalah jahat. Kenapa? Dia sedang memelihara dalam hatinya harta itu lebih mahal, lebih berharga daripada keselamatannya. Sementara Yesus rela mati di kayu salib menggantikan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat ini pelajaran hari ini. Pada saat saudara membangun untuk diri sendiri, saudara sedang membangun egoisme, mementingkan diri sendiri. Saudara adalah orang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia rela menderita demi keselamatan saudara dan saya. Dan Yesus sedang memberikan pelajaran adalah memberi. Pelajaran berkorban. Pelajaran untuk melepaskan sesuatu dari diri ini demi keselamatan. Pelajaran pada saat ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dengarkan kalimat ini, saudara. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan mengurangi kekuatan dan kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya saudaraku, selalu saya mengingatkan kita, mari kita belajar menanggalkan hal-hal yang dapat memperburuk situasi kita sendiri. Apakah itu perkataan kita yang suka untuk melihat kesalahan orang, yang hanya capek kita ini menghabiskan waktu untuk memperhatikan tindakan-tindakan orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhenti untuk hal-hal yang demikian. Kita harus bisa mengorbankan perasaan kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita demi menjadi berkat bagi orang lain, bagi kita dan keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah ini bukan pelajaran yang sangat penting? Sekarang berubah. Tadinya dia dengan sukacita berlari datang kepada Tuhan karena menganggap itu hal yang sangat penting. Tapi dipatahkan oleh sifat egoisme, mementingkan diri. Sifat yang tidak mau rugi, saudara. Kalau saja orang muda ini menyadari bahwa nilai pemberian yang diberikan oleh Tuhan itu jauh lebih besar. Saudaraku, dia akan menjadi alat Tuhan yang dapat menemplak orang-orang Yahudi hari itu, yang dapat menemplak majelis Yahudi yang dihormati hari itu, yang sedang digoda oleh setan. Tapi sekarang orang muda ini gagal. Dia mengingini harta sorga, tetapi mengingini juga keuntungan duniawi. Itu tidak mungkin terjadi, saudara. Itulah sebabnya ada perumpamaan Tuhan Yesus antara mammon dengan kebaikan. Saudara-saudara, tidak bisa dipegang dua-dua. Harga hidup kekal jauh lebih besar. Dan bagi orang muda ini, terpikat oleh hartanya, terpikat oleh karena tidak mau rugi, akhirnya dia pergi dengan sedih dari hadapan Tuhan.
Saudaraku, pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Penurutan akan hukum Allah bukan saja merupakan penurutan yang sah, tetapi merupakan penurutan yang memasuki kehidupan dan diteladani dalam tabiat. Dan Allah telah menentukan standar ukuran dalam dirinya sendiri sebagai ukuran tabiat orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Dan hanya mereka yang mau bekerja sama dengan Kristus, yang mau mengatakan, Tuhan, segala yang aku miliki dan segenap diriku adalah milik-Mu. Kecuali itu yang kita katakan, kita bukanlah anak Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, mari kita mengembalikan milik Tuhan. Mari kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bila mana para pengikut Kristus mengembalikan miliknya kepada Tuhan, mereka sedang mengumpulkan harta yang akan diberikan kepada mereka. Ketika Yesus berkata dalam perumpamaan tentang pekerja-pekerja itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang ditulis dalam Matius 25 ayat 23. Bahwa sesungguhnya orang yang setia, yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang rela berkorban untuk Tuhan. Kata-kata ini, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Kristus jauh lebih berharga orang yang memberikan dirinya dengan segala kekurangannya dibanding dengan orang yang memiliki segala sesuatu tapi tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kalimat yang terakhir ini biarlah menjadi panggilan kepada kita. Kegembiraan dalam hal melihat jiwa-jiwa ditebus, jiwa-jiwa diselamatkan selama-lamanya adalah merupakan pahala bagi semua orang yang mengikut jejak kakinya, yang mengatakan, ikutlah aku. Saudara-saudaraku, biarlah kalimat ikutlah aku dari Yesus itu bisa kita jawab sebagaimana Yesaya menjawab di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Apa dikatakan? Karena ini dikutip dari kitab Yesaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat Yesus ikutlah aku, biarlah kita katakan, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Pada waktu Tuhan katakan seperti kepada pemuda yang kaya itu, juallah hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini adalah pelajaran bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan harus rela berkorban. Tuhan kiranya memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu bila mana ada nanti doa-doa khusus yang kita mau sampaikan, biarlah kita sampaikan pada saat kita di dalam doa. Bagi yang dapat bertelut, mari kita bertelut dan kita berdoa dengan tulus hati.
Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji muliakan Tuhan pada malam permintaan doa ini. Karena kami menyadari Engkaulah Allah kami, pencipta kami, penyedia dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu dengarkanlah anak-anak-Mu pada saat mereka menyampaikan puji-pujian kepadamu. Bapa, kami ini manusia yang berdosa. Engkau Allah yang kudus dan ajaib. Sesungguhnya kami tidak layak datang kepadamu. Itulah sebabnya pada malam hari ini, di saat kami datang mengakui dosa dan salah kami, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Bapa yang baik, malam ini adalah malam permintaan doa. Engkau sendiri rindu untuk mendengarkan kami untuk menyampaikan permohonan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pikiran kami, tindakan kami, kata-kata kami. Kendalikan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjawab panggilan Tuhan, ikutlah aku. Utuslah kami ya Bapa, seperti yang Engkau inginkan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, orang tua kami, orang muda, anak-anak di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam pertumbuhan bagi anak-anak kami, berkati mereka dalam pergaulan, terlebih di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh-Mu kepada kami masing-masing. Memberkati yang sakit agar mereka boleh sembuh kembali. Mereka yang lemah iman Engkau kuatkan kembali. Bapa yang sedang bergumul, Tuhan kiranya membukakan jalan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan yang sedang bercita-cita. Apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah dengan hubungan dalam keluarga maupun mendapatkan jodoh dan hal-hal yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Tuhan berkati pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Memberkati juga masyarakat di Indonesia ini, agar kami boleh satu sama lain saling menghormati, saling menguatkan, dan kami mempunyai waktu untuk boleh berbagi kasih. Kami berdoa untuk pimpinan di dalam organisasi Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai di jemaat. Tuhan berkati Bapa, agar boleh melayani dengan baik, dan kami bekerja sama mempersiapkan jiwa bagi kedatangan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan di dalam jemaat, penarikan jiwa dan pemeliharaan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Mungkin masih ada yang lain yang mau disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Bapa, saat ini kami semua datang kepada Tuhan untuk berterima kasih, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oleh karena sepanjang tahun ini Tuhan sudah berkati kami, dan ini adalah Rabu malam yang terakhir di tahun 2020 ini. Biarlah kami boleh disempurnakan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan. Terima kasih untuk ibadah. Terima kasih untuk kehidupan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Zai atas firman yang begitu indah, yang mengingatkan kita bagaimana kita harus mempersiapkan kita
menghadapi akhir zaman dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk menutup kebaktian Rabu malam kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 19. Lagu Sion edisi lama nomor 19, Yesus terindah semua ayat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Zai. Kiranya Tuhan, firman ini dapat berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Kami dapat semakin dipersiapkan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam menghadapi zaman akhir ini, di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan, kami pun dapat diubahkan dari hari ke hari untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati aktivitas kami di sepanjang sisa minggu ini. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, kerabat kami. Apabila dari mereka ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Apabila di antara mereka ada yang lemah iman, tolong Tuhan kuatkan. Apabila dari antara mereka ada yang terkena terdampak ekonomi oleh karena keadaan saat ini atau yang belum bekerja, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kehidupan kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Perbaktian Rabu malam kita pada saat ini telah berakhir. Kami juga menghimbau di sini kepada anggota supaya di saat-saat sekarang ini dapat menjaga tubuh mereka, dapat mengkonsumsi makanan sehat, dapat selalu melakukan protokol kesehatan, dan juga kepada anggota jemaat atau tamu-tamu yang rindu untuk mengembalikan berkat Tuhan, dapat mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan melalui rekening gereja di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.